Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian 4 bit shift register serial in, serial out. Jadi yang pertama, sesuai dengan namanya di sini 4 bit. Di sini kita menggunakan 4 buah flip-flop, yang dimana tiap-tiap flip-flop di sini mewakili 1 bit penyimpanan data. Itu 4 bit ya. Selanjutnya nih, jenis flip-flop yang kita gunakan. Untuk jenis flip-flopnya, kita menggunakan jenis JK dengan sifat dari flip-flop itu sendiri yang kita gunakan, yakni active flow, yang dimana untuk preset dan clearnya akan aktif ketika diberi logika 0. Selanjutnya untuk pada flip-flop JK-nya coba diperhatikan. Di sini dia memiliki 5 inputan. Ini ada preset yang paling atas, J, clock, K, dan clear yang paling bawah, dan 2 output yakni key dan keynote. Untuk tiap-tiap flip-flop pada rangkaian ini terhubung antara satu sama lain, yang dimana output dari flip-flop sebelumnya akan menjadi inputan pada flip-flop selanjutnya yang dihubungkan oleh key dan keynote dan J dan K. Nah, selanjutnya di sini coba diperhatikan untuk presetnya. Untuk presetnya di sini kita hubungkan dia ke VCC, yang dimana tujuan penghubungan preset ke VCC ini agar presetnya tidak aktif. Kenapa dibiarkan tidak aktif? Kita jelasin dulu fungsi preset. Di sini fungsi preset untuk mengatur data yang disimpan pada flip-flop atau outputan pada flip-flop agar berlogika 1. Itu fungsi preset. Sedangkan yang di bawah fungsi clear. Di sini clear berfungsi untuk membersihkan atau mengatur output atau data yang disimpan pada flip-flop itu agar berlogika 0. Itu fungsi clear. Makanya di sini kita hubungkan dia ke VCC agar dia tidak aktif. Kenapa dia dibiarkan tidak aktif? Karena ketika kita memberikan inputan 0, maka nanti dia inputannya tidak bakalan masuk. Karena apa? Set ini akan selalu aktif dan akan terus mengatur inputan yang ada pada flip-flop ini agar berlogika 1. Makanya kita biarkan dia tidak aktif. Begitu juga pada clear. Kenapa kita biarkan dia tidak aktif atau terhubung ke VCC? Karena kalau dia aktif nanti ketika kita kasih data inputan 1, dia ini satu nih tidak bakalan masuk ke flip-flopnya karena diatur terus sama clearnya nih agar berlogika 0. Makanya di sini kita hubungkan dia ke VCC. Nah, selanjutnya untuk input E. Di sini input E itu sendiri terbagi menjadi 2. Satu langsung masuk ke J, satu dinotkan dan masuk pada K. Yang dimana tujuan dari hal tersebut akan menyebabkan input J dan K tidak akan sama atau akan selalu berbeda. Hal ini dilakukan agar kondisi J sama dengan Q pada jika flip-flop dapat terpenuhi, sehingga data yang bakalan kita geser tuh nggak bakalan berubah. Misalnya kita memasukkan 1, itu kan otomatis J sama dengan Q, berarti yang bergeser 1 juga. Selanjutnya untuk pemasangan clocknya, coba diperhatikan clocknya di sini. Ini clocknya dia dipasang secara serempak atau secara bersamaan untuk tiap-tiap flip-flop, yang dimana hal ini bertujuan agar ketika terjadi satu kali clocking, maka setiap data yang disimpan pada flip-flop akan bergeser secara bersamaan pada flip-flop selanjutnya. Sebagai contoh nih, misalkan kita punya kondisi awal pada tiap-tiap flip-flop kita 0 semua. Terus saya mau kasih inputan 1, terjadi clocking high. Maka otomatis inputan 1 akan masuk pada flip-flop pertama, yang dimana data 0 yang disimpan sebelumnya pada flip-flop pertama, yang ini nih, bergeser masuk ke flip-flop kedua. Begitu juga pada flip-flop kedua, data sebelumnya pada flip-flop kedua akan bergeser masuk ke flip-flop ketiga. Begitu juga pada flip-flop ketiga, data sebelumnya akan bergeser masuk ke flip-flop keempat, sehingga dia outputannya secara serial akan keluar pada flip-flop keempat. Oh ya, ingat ya, ini kan kita menggunakan jenis shift register serial in, serial out, yang dimana inputan akan dimasukkan secara satu persatu melalui flip-flop pertama dan akan dikeluarkan secara satu persatu pula pada flip-flop terakhir. Tuh, masuknya satu persatu, keluarnya secara satu persatu, atau bisa disebut serial in, serial out. Sip, itu aja untuk sub 1.